Pemirsa, kemarin paripurna DPR akhirnya menetapkan pemilihan kepala daerah akan dilakukan oleh DPRD. Menyikapi hal itu, PDIP tidak tinggal diam. Mereka pun bersiap melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Sipil, Penggiat Anti Korupsi hingga APEKSI atau Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia juga akan ikut mengajukan uji materi ke MK. Pasalnya, banyak yang beranggapan pilkada oleh DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Ya, lalu sejauh apa uji materi itu akan dikabulkan oleh MK? Benarkah dalam memutus sebuah pengujian undang-undang, MK akan mengacu pada landasan spesifik dari kelahiran undang-undang itu? Membahas hal itu, kita akan berbincang dengan Maru Arar Siahaan, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, dan nanti juga bergabung bersama kami, Dwi Putra Nugraha, pakar hukum tata negara. Ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal undang-undang pilkada nih Pak Maru Arar. Ini menjadi perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Nah, bagaimana menurut Anda RUU ini, undang-undang ini bisa diajukan judicial review? Ya, saya kira setiap rancangan undang-undang yang dibahas seperti kemarin dahsyatnya di DPR kan kemudian menyelesaikan melalui voting, itu sebenarnya baru satu tahap di dalam suatu proses demokrasi itu. Sehingga kalau misalnya ada prinsip-prinsip yang dilanggar dalam konstitusi, tentu mereka yang menganggap itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan konstitusi bisa membawa itu lebih jauh lagi ke Mahkamah Konstitusi, dan sepertinya perdebatan itu bisa diperpanjang lagi di sana nanti dalam tentunya lebih spesifik ke norma apakah memang ada unsur-unsur di dalam norma konstitusi itu yang ditabrak, yang dilanggar atau yang tidak cocok dengan itu, sehingga ini menjadi suatu hal yang menarik sekali nanti untuk melihat perpanjangan ini. Memang kalau bagi saya sih dalam sementara ini kesempatan kemarin itu sebenarnya saya melihat bahwa ada hal yang tidak pas betul ketika misalnya Presiden menyatakan di satu sisi mendukung ya kan bahwa pilkada langsung itu akan merupakan pilihan, tetapi dengan beberapa manuver yang sungguh-sungguh saya tidak paham itu, dan kemudian sebenarnya wewenang daripada suatu sahnya undang-undang itu setelah ada voting dari DPR itu ada pada Presiden. Ya. Dan tapi kemarin saya pikir sebenarnya keberadaan Mendagri itu sepertinya seolah-olah satu fraksi saja di DPR itu. Padahal dia memiliki kewenangan itu bersama-sama dengan DPR. Jadi kalau sudah DPR sebenarnya voting seperti kemarin, tentunya adalah sedikit ciri bahwa Presiden itu memang memiliki kewenangan untuk menyetujui. Artinya itu diwakili oleh Mendagri ya harusnya ya. Tapi udahlah Pak Maru Arar, kita singkirkan dulu Presiden yang memang sedang tidak ada pada saat dibutuhkan ketika itu ya. Kalau perjuangan dilakukan lewat parlemen itu kan berjuang lewat konstitusi. Dan juga, ke MK juga berjuang secara konstitusional gitu kan. Nah ini MK-nya apakah memang sudah siap menyambut dengan kondisi seperti ini? Kok setiap produk DPR larinya ke MK kalau kita tidak puas? Iya. Jadi sebenarnya setiap saat MK itu harus siap kan, karena memang dia punya ukuran-ukuran di dalam, sepertinya dia memiliki semacam patron kan. Dia kalau ada undang-undang dia misalnya, tapi ini hanya kasarnya saja, dia ukur begitu cocok nggak gitu. Nah kalau kita melihat bahwa perdebatan kemudian di DPR di MK nanti tentu saja terbatas pada masalah-masalah yang menyangkut suatu aspek atau indikator-indikator konstitusionalitas daripada undang-undang pilkada ini. Saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat menarik nanti untuk melihat pandangan-pandangan atau pendapat yang berbeda, bahwa seolah-olah apa yang ditentukan DPR bahwa melalui pilkada tidak langsung atau melalui DPRD itu seolah-olah yang dikatakan merupakan, kalau saya mengambil beberapa ungkapan yang beberapa orang tertentu, sesuatu yang terbuka bagi DPR untuk melakukannya. Sebenarnya tidak, karena ketika tafsiran daripada pasal 18 ayat 4 mengatakan kepala daerah dipilih demokratis, yang dulu oleh Mahkamah Konstitusi dikatakan itu bahwa langsung rakyat atau melalui
perwakilan DPRD itu sama konstitusional, tetapi ketika pemerintah atau pembuat undang-undang kemudian menetapkan itu harus langsung, berarti tafsir konstitusi itu sudah pas. Oleh karena itu kembali sekarang dilakukan satu pembalikan, padahal konstitusi sudah mengatakan hak pilih daripada rakyat itu ada pada rakyat, gitu. Itu ketentuan konstitusi. Jadi setiap saat sebenarnya mereka harus melihat konstitusi itu. Dia mendapat mandat dari rakyat dan pimpinannya sekarang semua penyelenggara negara itu adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kalau konstitusi sudah menyatakan begini ya, bahwa hak pilih ada pada rakyat, tetapi DPR menyatakan lain, ini yang dikatakan oleh seorang penulis Alexander Hamilton, the servant is greater than his master. Dia lebih besar daripada tuannya. Karena tuan penyelenggara daripada negara ini sekarang di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan begini, rakyat menyatakan ini, dia harus miliki, tapi wakilnya yang ditunjuk itu mengatakan lain. Nah ini kan menarik sebetulnya kalau kita bicara soal konstitusi. Apakah memang artian konstitusi itu kaku bahwa konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 45 atau sebetulnya diartikan bahwa konstitusi sebagai janji kita bernegara, rakyat ini pengennya apa sebetulnya. Nah kalau kita melihat konteks RUU Pilkada ini kan rakyat itu luar biasa menginginkan pilkada langsung. Nah ini bagaimana nanti memaknainya? Ya saya kira konstitusi itu lebih luas dari undang-undang dasar. Jadi dia bukan hanya yang tertulis di situ, tetapi juga semangatnya, pandangannya, moralitasnya, ada semua di situ. Dan apa yang tampak sebenarnya sebagai kehendak rakyat itu, kalau dia sudah dituliskan di situ, harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga semangat saja daripada pemilihan kepala daerah yang dikehendaki rakyat secara langsung, itu merupakan suatu hal yang bisa mengukur juga norma-norma yang ada di dalam undang-undang pilkada yang baru ini. Meskipun tidak tertulis secara eksplisit di undang-undang dasar seperti itu ya? Ya, nah kita mengenal apa yang disebutkan moralitas konstitusi itu. Tentu itu lahir dari pandangan hidup bangsa, di mana sebenarnya moralitas konstitusi itu supaya kita maklumi bahwa dia merupakan suatu sikap di mana juga kalau sudah pembuat undang-undang menyatakan satu hal, dia juga harus tidak selalu mengotak-atik itu kembali. Kalau itu suatu pilihan yang sudah pas dengan konstitusi, tidak setiap saat seperti mengatakan, ya karena banyak korupsi, kita balik lagi lah. Nah ini merupakan suatu hal yang menggaruk di tempat yang tidak gatal begitu ya. Gatalnya di mana, garuknya di mana gitu kan. Gitu. Tapi secara konstitusi ini memang cara yang harus kita lalui gitu kan. Dan partai politik memang memenangkan pertarungan politik ini. Tapi apakah rakyat sudah menang? Nanti Anda jawab di segmen berikutnya Pak Marwan. Baik pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.